Hai Sobat Agriko, saya Yudi. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang cara membuat pupuk organik cair. Pupuk organik cair bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman dalam budidaya tanaman. Jadi pupuk organik cair ini bisa dibuat dengan memanfaatkan beragam bahan yang sebetulnya itu ada di sekitar lingkungan kita. Misalkan kita punya sisa sayur, sisa buah, atau bahan-bahan yang lainnya, itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini dia memiliki kelebihan ketika diaplikasikan terhadap tanaman. Yang pertama, dia tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi tanaman. Jadi kalau kita menanam buah, tanaman-tanaman buah kayak gitu, kemudian untuk dikonsumsi sendiri, penggunaan pupuk organik cair sangat disarankan karena akan menghasilkan makanan buah yang dia sehat untuk kita gitu. Berbeda dengan penggunaan pupuk kimia yang dia cenderung meninggalkan residu. Yang pertama adalah dia berbahaya bagi tanaman, dan juga kita sebagai manusia itu ketika memakan ataupun mengkonsumsi hasil dari tanaman yang dia menggunakan pupuk kimia, tentu saja itu menjadi salah satu makanan yang kurang sehat. Pupuk organik cair ini sebetulnya gampang sekali untuk dibuat. Kita bisa memanfaatkan beragam bahan, tentunya berbahan-bahan organik kayak gitu yang ada di sekitar kita. Tapi pupuk organik cair ini dia tidak bisa digunakan sebagai pupuk utama dalam budidaya tanaman. Budidaya tanaman tetap menggunakan pupuk utama dia yang dicampurkan dalam media tanam. Karena pupuk organik cair dia gampang sekali bisa disebut erosi ya gitu. Jadi apalagi ketika musim hujan, misalkan kita mengaplikasikan pupuk organik cair 1 minggu sekali ya gitu, mungkin kalau dalam musim hujan ya gitu kita bisa lebih pendek lagi jangka waktunya karena dia mudah terbawa oleh air ya gitu. Dan karena sifatnya yang mudah terbawa oleh air ini, maka inilah yang sifat dia aman ya gitu bagi tanaman. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang cara membuat pupuk organik cair dari beragam bahan yang bisa dengan mudah kita dapatkan. Di sini saya punya beberapa bahan yang juga mudah didapatkan. Yang pertama saya menggunakan urin kelinci. Urin kelinci ini saya dapatkan dari kandang kelinci milik sendiri. Di sini saya juga untuk urin kelinci ini sudah saya tampung di wadah yang nanti akan kita gunakan untuk proses fermentasinya. Nanti saya jelaskan tentang wadahnya. Lalu bahan yang kedua, saya di sini punya tetes tebu. Ini mudah didapatkan kalau teman-teman bisa nyari di toko pertanian. Kalau tidak ada tetes tebu, bisa menggunakan gula merah atau gula putih yang dia alami ya, jangan menggunakan yang ada campuran bahan kimianya. Yang penting adalah gunakan yang dia benar-benar organik. Lalu ada di sini bahan E4. Ini juga mudah didapatkan di toko pertanian. Gunakan yang dia E4 warna kuning karena ini untuk proses fermentasi pupuk. Lalu kalau tidak ada E4, teman-teman bisa menggunakan Yakult, ya, Yakult yang dia sumber bakteri yang dikonsumsi oleh manusia itu juga bisa digunakan untuk proses fermentasi pupuk. Di sini saya juga punya bahan lainnya. Ini ada kotoran kelinci. Kotoran kelinci ini juga saya dapatkan dari kandang kelinci milik kami di depan base camp Ensiklo. Lalu di sini kami punya ada bahan ini dari gedebok pisang yang dicacah. Jadi kalau di tempat teman-teman ada pohon pisang misal yang dia sudah diambil buahnya, kemudian daripada gedeboknya tidak bermanfaat, bisa diambil kemudian dicacah ya. Ini bisa menjadi salah satu sumber bakteri yang membantu proses fermentasi dalam pembuatan pupuk. Selain gedebok pisang, saya punya di sini juga ada sebutir telur. Telur ini dia sebagai sumber protein yang bermanfaat juga untuk tanaman. Jadi kalau protein itu dia tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tanaman juga membutuhkan protein. Jadi saya menggunakan campuran telur juga. Lalu di sini saya juga punya ada kunyit dan juga kunci. Ini adalah bumbu dapur yang umum digunakan oleh masyarakat kita. Nah, kunyit dan kunci ini dia bisa membantu meningkatkan daya tahan dari tanaman. Ini juga kalau dalam proses fermentasi pupuk, dia juga berfungsi untuk mengurangi bau dari pupuk yang dihasilkan. Nah, bahan-bahannya sudah ada. Selanjutnya, saya perlu memperkenalkan alat yang perlu kita gunakan.
Di sini saya akan menggunakan galon yang berukuran 5 liter dan di bagian tutupnya ini sudah saya buat lubang di sini, ya, lubang di bagian tutupnya. Kemudian saya pasang selang. Dan pastikan ketika membuat wadah seperti ini, misalkan teman-teman belum punya wadah untuk proses fermentasinya, pastikan bahwa ketika setelah melubangi kemudian memasang selang untuk menutup secara rapat, bisa menggunakan lem atau bahan lainnya. Nah, wadah ini nanti dia akan menjadi wadah pembuatan pupuk organik cair yang dia fermentasinya itu bakteri anaerob, ya. Jadi ini membantu, lubang dan selang ini membantu untuk mengeluarkan tekanan yang ada di dalam wadah ini. Dia kalau berlebihan kayak gitu, ketika tutupnya tidak dilubangi, maka bisa terjadi meledak atau mungkin Oke, saya akan mengaduknya. Tetes tebu ini yang dilarutkan dengan air ini, dia berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri yang nanti dia akan melakukan fermentasi di dalam proses pembuatan pupuknya. Setelah tercampur dalam air, kemudian saya akan memasukkan E4-nya. Saya akan gunakan di sini 3 tutup. Nah, kita aduk kembali agar tercampur secara rata. Setelah itu kita biarkan dulu. Sambil membiarkan larutan tebu ini yang dia sudah dicampur dengan E4, kita menyiapkan bahan-bahan lainnya. Misalkan bahan ini dari kunyit dan juga kunci ini, teman-teman perlu memotong atau mencacahnya dia menjadi bagian yang kecil-kecil, ya. Jadi semakin dia berukuran kecil, proses fermentasinya itu akan berlangsung semakin cepat. Kalau teman-teman ingin lebih memaksimalkan lagi proses penguraiannya, bisa juga bahan-bahan organik ini juga bisa diulek atau menggunakan blender. Setelah selesai menyiapkan bahan kunyit dan juga kunci yang sudah saya potong menjadi bagian kecil-kecil, selanjutnya saya akan menyiapkan telur.
telur ini perlu diaduk dulu ya, biar tercampur secara rata antara putih dan kuningnya. Oke, setelah semua bahan-bahannya siap, selanjutnya saya akan mencampurkannya dengan urin kelinci yang sudah ada di dalam wadah yang saya gunakan untuk fermentasi ini. Yang pertama saya akan mencampurkan untuk kotoran kelincinya. Selanjutnya saya akan memasukkan bahan kunci dan kunyit. Oke, kemudian untuk ketebok pisang yang sudah dicacah. Oke, selanjutnya telurnya saya masukkan. Setelah semua bahan organiknya dimasukkan, yang terakhir adalah untuk larutan tetes tebu dan E4-nya. Setelah selesai, jangan lupa untuk menutupnya secara rapat. Kemudian untuk seluruh bahan ini, agar tercampur secara rata juga di wadah ini, kita bisa mengocok-ngocoknya. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan ujung selang ke dalam air. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada udara dari luar yang masuk ke dalam wadah yang akan mengganggu proses fermentasi. Dan sebaliknya, tekanan udara di dalam wadah ini dia akan keluar melalui selang ini. Proses fermentasi ini dia akan berlangsung kurang lebih selama 3 minggu. Salah satu tandanya ketika proses fermentasi itu dia sudah selesai atau berhasil, teman-teman bisa mengecek dengan cara membukanya, kemudian mencium aroma baunya. Ketika proses fermentasi itu berhasil, maka baunya itu akan seperti bau fermentasi tape. Ya, jadi kalau teman-teman pernah merasakan bau tape kayak gitu, itu baunya hampir sama dengan pupuk organik cair yang sudah jadi. Untuk penyimpanan selama proses fermentasi ini, teman-teman bisa menyimpannya di tempat yang teduh. Usahakan jangan sampai dia terkena cahaya matahari secara langsung. Seperti itu teman-teman, proses pembuatan pupuk organik cair yang bisa kami bagikan. Ini sebetulnya adalah bahan-bahan dasar yang digunakan. Pupuk organik cair ini teman-teman bisa mengaplikasikannya, misalkan dia untuk pemupukan daun, kemudian untuk perangsang buah atau pertumbuhan batang. Nah, campuran bahan itu bisa disesuaikan. Misalkan digunakan untuk perangsang buah, maka bisa menggunakan bahan-bahan organik dari bahan buah-buahan. Kemudian ketika digunakan untuk perangsang daun, maka juga bisa menggunakan bahan-bahan organik dari bahan-bahan daun di sekitar lingkungan kita. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat apa yang bisa kita bagikan hari ini tentang proses pembuatan pupuk organik cair. Caranya mudah, bahannya juga mudah didapatkan. Dan kalau teman-teman merasa bahwa pengetahuan ini bermanfaat dan ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan selanjutnya dari kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ensiklo.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.